Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tata Sumitra Wirasasmita. Perkenalkan, saya Raffi Halido dengan NPM 1404102300082 dari Program Studi Biologi Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester Biologi Statistika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya terkait pemanfaatan alga hijau sebagai sumber energi terbarukan biofuel di lingkungan perairan terdekat dengan metode rancangan bujur sangkar latin. Hipotesis pada penelitian ini adalah alga hijau yang tumbuh di kondisi lingkungan tertentu memiliki potensi lebih tinggi sebagai sumber biofuel yang efisien dan ramah lingkungan. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode rancangan bujur sangkar latin atau RBSL karena menurut saya dengan metode ini memungkinkan saya untuk mengontrol terhadap variabilitas yang diakibatkan oleh beberapa faktor dan memberikan saya desain yang efisien untuk menguji beberapa perlakuan. Data yang saya uji merupakan data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari pengujian laboratorium dan bisa dilihat untuk detail datanya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penentuan variabel dan lokasi. Variabel yang diamati merupakan produksi biofuel dari alga hijau pada lokasi A, B, C, dan D, dan setiap lokasi diuji pada 4 blok yang berbeda. Untuk penyusunan rancangan bujur sangkar latinnya sendiri, bujur sangkar latin terdiri dari 4 lokasi dan 4 blok, menghasilkan 16 unit percobaan. Dan setiap lokasi muncul tepat 1 kali dalam setiap baris dan kolom dari tabel eksperimen. Dan berikut adalah detail tata letak untuk RBSL yang akan saya gunakan. Untuk langkah selanjutnya adalah pengambilan data empiris. Setelah rancangan RBSL disusun, saya melakukan pengukuran produksi biofuel untuk setiap kombinasi dan blok. Dan berikut adalah data produksi biofuel yang diambil dari setiap lokasi di setiap blok. Sebelum kita melakukan analisis variansi atau ANOVA, kita perlu untuk menentukan setiap lokasi rata-rata hitungnya. Setelah saya melakukan perhitungan, didapatkan dari lokasi A dengan rata-rata 0,485, lokasi B 0,490, lokasi C 0,488, dan lokasi D 0,473. Langkah selanjutnya adalah analisis variansi atau ANOVA. Untuk perhitungan ANOVA sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan Excel atau Google Spreadsheet dan software lainnya. Namun pada penelitian ini saya akan menjelaskan langkah-langkah detail bagaimana perhitungan ANOVA secara manual. Langkah pertama itu dimulai dengan menghitung rata-rata total, kemudian hitung jumlah kuadrat total, dilanjut dengan hitung jumlah kuadrat untuk blok, hitung jumlah kuadrat untuk kolom, dan hitung jumlah kuadrat untuk error, hitung jumlah kuadrat tengah, dan terakhir dengan menghitung jumlah nilai F. Untuk hasilnya, saya lampirkan sebagai berikut. Dan untuk tabel ANOVA-nya juga saya akan masukkan juga di sini, dari hasil perhitungan saya. Setelah analisis variansi atau ANOVA dilakukan dan tabel ANOVA telah dibentuk, saya melakukan uji lanjutan dengan uji Tukey. Langkah pertama yang saya lakukan pada uji Tukey ini adalah dengan menghitung standar error untuk setiap pasangan lokasi. Dan berdasarkan perhitungan saya mendapatkannya di angka 0,00334. Setelah standar error ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai Q critical Tukey. Dengan menggunakan tabel distribusi Tukey dengan nilai kritis Q 0,05 dan jumlah tabel atau kolom 4 dan derajat kebebasan 9. Dan berdasarkan pencarian saya mendapatkannya di sekitar 3,36. Dan hasil ini digunakan untuk mencari nilai Q Tukey dengan mengkalikannya dengan standar error yang tadi sudah kita cari. Dan didapatkan untuk nilai Q critical Tukey sebesar 0,0112. Setelah nilai Q critical Tukey didapatkan, langkah selanjutnya adalah membandingkan selisih rata-rata dengan nilai Q critical-nya. Perbandingan lokasi A dengan lokasi B didapatkan selisih rata-ratanya 0,05. Dan karena 0,05 ini lebih kecil dari 0,112, maka tidak ada perbedaan signifikan antara lokasi A dan lokasi B.
Selanjutnya adalah perbandingan lokasi A dengan lokasi C. Selisih rata-rata dari lokasi A dan lokasi C adalah 0,003, yang berarti lebih kecil dari 0,0112. Maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara lokasi A dan lokasi C. Selanjutnya, perbandingan lokasi A dengan lokasi D. Selisih rata-rata dari lokasi A dan lokasi D adalah 0,012, yang berarti lebih besar dari 0,012. Maka terdapat perbedaan signifikan antara lokasi A dan lokasi D. Perbandingan lokasi B dengan lokasi C. Selisih rata-rata lokasi B dan lokasi C adalah 0,002. Dan karena 0,002 ini lebih kecil dari 0,0112, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara lokasi B dan C. Selanjutnya, perbandingan lokasi C dan lokasi D. Karena selisih rata-rata dari lokasi C dan lokasi D ini adalah 0,015, yang berarti lebih besar dari 0,0112, maka terdapat perbedaan signifikan antara lokasi C dan D. Terakhir, perbandingan lokasi D dan lokasi B. Selisih rata-rata dari lokasi D dan lokasi B ini adalah 0,017, yang berarti lebih besar dari 0,0112 yang merupakan nilai Q critical to key. Maka terdapat perbedaan signifikan antara lokasi D dan lokasi B. Berdasarkan hasil uji lanjutan yaitu uji Tukey, kita telah mendapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam produksi biofuel antara lokasi A dengan lokasi B, lokasi A dengan lokasi C, lokasi B dengan lokasi C. Dan terdapat perbedaan signifikan dalam produksi biofuel antara lokasi A dan lokasi D, lokasi B dan lokasi D, dan lokasi C dengan lokasi D. Ini memberikan wawasan penting dalam memilih lokasi yang optimal untuk pengembangan biofuel berbasis alga hijau, serta mendukung keputusan kebijakan terkait energi terbarukan dan pengembangan teknologi hijau terbarukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.